Di halaman 39 ini ada niat belajar dan mengajar. Ini dipakai di pondok-pondok saya. Kemudian juga ketika saya sampai sini ternyata memang sudah dipakai di pondok sini. Saya pernah membaca kutipan dari perkataan Prof. Nadir Syah Hussein kepada para kiai, kepada para gus, kepada para alumni pondok, jangan pernah takut untuk mengarang buku, untuk berbicara di media, untuk istilahnya kita mengumumkan tentang bagaimana apa yang kita pelajari. Karena kita-kita yang alumni pesantren ini secara sanad jelas. Misalnya panjenengan mau meninggalkan rumah, meninggalkan istri sendirian di rumah, ini tolong dibaca. Isinya itu ya doa sebagaimana yang ada di halaman 58, yaitu tentang ad-du'a liyastatiro minal jinni, yaitu doa agar tidak terlihat dari pandangan jin. Saya di akhir ini ada kutipan sangat menarik ya, yang di akhir sampul belakangnya, yang ditulis oleh Nyenengan, jangan pernah meninggalkan zikir karena dengan berzikirlah kerak kotoran dari dosa-dosa yang ada di hati akan dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Kharizmi Abdul Karim, MPD. Sama-sama Ustadz Syarif. Alhamdulillah. Wali santri dan masyarakat umum, kali ini kita Hidayah TV 9 kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau masih keluarga besar dari pesantren Al Hidayah. Kalau di jajaran itu menantu dari pengasuh kedua, yaitu Gus Ali. Kalau saya lihat di jajaran itu pengasuh kedua Gus Ali, dan beliau adalah menantunya Gus Ali. Ganteng, muda, dan anak Jakarta. Iya, Gus, terima kasih. Tapi sekarang udah bukan. Ya dalam artian darah Jakarta tetap. Amin. Ya. Beliau ini Bapak Ibu dan semua pemirsa yang dimuliakan Allah, beliau sudah mengarang buku berisikan tentang zikir-zikir, doa-doa. Nah, ini sangat berguna sekali, saya sudah membaca sampai khatam, berkali-kali saya buka. Ini beliau menulis yang luar biasa, yang ditunggu-tunggu. Kalau di sini tertulis 26 Agustus 2001 itu Gus ya. Iya, itu selesai ditulisnya. Ada 26 Agustus. Itu kalau nggak salah hari Kamis. Hari Kamis. ngambil hari baik juga. Oh, ada filosofi apa itu Gus kalau hari Kamis itu? Iya, dalam artian pas waktu itu entah kenapa pengen aja gitu bagaimana segala sesuatu memang hari apapun itu adalah hari baik. Tapi gimana pun juga hari Kamis itu dalam artian ya malam Jumat, dan hari Jumat itu sendiri itu merupakan dikatakan sebagai salah satu di antara beberapa hari baik. Sehingga ya saya pengen aja ini selesai di hari yang baik juga, sehingga ingin rasanya buku yang sederhana, buku wirid yang kecil ini, walaupun kecil tapi menginginkan, saya sebagai yang menyusun itu menginginkan agar buku ini itu bisa bermanfaatnya lebih besar, walaupun kecil tapi memiliki manfaat yang besar. Jadi seperti itu setidaknya. Wah. Ini sampulnya menarik Gus, saya kemarin melihat sampulnya ini menarik sekali. Ada fotonya atau ilustrasinya Kiai Ismail bin Raden Pakunegoro, pendiri pesantren Al Hidayah. Kenapa memilih fotonya ini Gus? Sebelumnya ketika itu saya pengen foto itu adalah yang menggambarkan, memang ingin menggambarkan pendiri pondok. Karena kenapa? Ketika saya dulu mondok di Nurul Huda, Mergosono tuh Mergosono di daerah Malang. Oh sana. Malang, iya. Iya, di situ pengasuhnya adalah Kiai Mas Duki Mahfud. Beliau memang salah satu kiai besar, pernah juga menjabat sebagai rois di NU. Kemudian juga ya beliau salah satu dari guru para kiai-kiai di Malang. Salah satunya itu merupakan di antara murid beliau itu sekarang ada Kiai Marzuki Mustamar. Itu merupakan murid langsung dari Kiai Mas Duki Mahfud. Ketika saya dulu mondok di sana, ada satu buku dzikir. Kan biasanya kalau seandainya kita mondok dimanapun, itu biasanya punya ciri khas buku-buku rangkuman dzikir, buku-buku rangkuman wirid. Contohnya misalnya di Jombang itu ada buku karya dari Abah Jamal, gitu kan juga ada
gambarnya merupakan depannya covernya Abah Jamal seperti itu. Nah di buku wirid yang ada di Pondok Nurul Huda Mergosono itu karena nama pondoknya Nurul Huda atau biasa orang-orang itu nyingkatnya Nuha. Nah bukunya itu ada covernya ada beliau yaitu Kiai almarhum almaghfurlah Kiai Mas Duki Mahfud. Kemudian ya di situ tulisannya Al-Aurat An-Nuha. Al-Adkarun Nuha. Sehingga ketika ini dipraktekkan di Al-Hidayah, maka saya pengennya adalah Al-Adkarul Hidayah minal aurat wal adiyah al-yaumiyah. Tafaulan kepada tafaulan. Jadi ya awalnya ini mau dikasih nama apa? Ya saya tafaulan aja. Dalam artian yang penting sederhana, memiliki makna lah begitu. Iya Gus, ini saya melihat isinya luar biasa ya, berkaitan dengan selain zikir juga ada doa-doa, ada seperti membangun rumah, buka rumah baru, terus ada selamatan, memberi nama dan itu. Nah, kira-kira motivasi awalnya dulu mungkin ada permintaan atau mimpi atau gimana tuh untuk menulis buku ini ya? Dulu awalnya kan seperti ini. Dulu awalnya di sini di Al-Hidayah saya dengar cerita, kenapa kok ketika kita ingin membuat sesuatu itu kan seandainya ada permintaan dari orang-orang itu justru lebih memang dibutuhkan kayak begitu, tidak asal membuat, walaupun yang namanya wirid, zikir setiap orang itu pasti punya masing-masing. Nah ketika itu di MTS, di Madrasah Sanawiyah, di Madrasah Aliyah dan di pondok secara umum itu memang anak-anak sudah memegang yang namanya contoh-contoh zikir, contoh-contoh wirid, akan tetapi masih dalam bentuk lembaran. Oh, fotokopian gitu aja. Seperti fotokopian. Sehingga ketika itu beberapa guru, karena ini kenapa saya buat untuk perlu diketahuin dulu. Ya karena memang ada beberapa dewan guru, kemudian juga masyarakat itu minta itu dibuat dong buat ini aja buku zikir, jadi masyarakat biar nggak bingung. Kemudian yang dari guru-guru itu bilang sama saya, alangkah baiknya kalau dijadikan bentuk buku, karena kenapa, lembaran kalau anak-anak kalau dikasih lembaran itu hanya bertahan paling ya berapa hari kemudian keleleran kemana-mana kertasnya kan. Alangkah sayang kalau seandainya kertas yang isinya wirid, isinya doa-doa itu keleleran kemana-mana. Nah kemudian ya saya punya inisiatif, ya sudahlah, coba ya ini saya buat, kemudian yang isinya itu kalau yang biasanya dipegang sama anak-anak ya paling istighosah, tahlil, kemudian wirid ba'da sholat maktubah, sehingga menurut saya wah ini butuh dibukukan. Karena kenapa? Salah satu ciri khas dari pondok, di beberapa pondok itu pasti memiliki buku wirid kayak begitu, sehingga ada kenang-kenangan ketika anak-anak itu mungkin sudah selesai, mereka tahu, ketika saya nanti berhadapan di lingkungan masyarakat, tinggal langsung di lingkungan masyarakat, ini ada kebutuhan-kebutuhan, takutnya suruh mimpin doa, takutnya dan lain sebagainya. Bahkan saya kemarin juga ya saking bersyukurnya, yang bagian percetakannya pun akhirnya malah minta juga, Pak saya ini juga ya, saya mau membeli juga, kata yang nyetak ini. Dalam artian bagian percetakannya, toko percetakannya bilang saya mau minta juga, ini saya perlu juga, soalnya di masyarakat ini banyak yang nggak bisa mimpin tahlil kayak begitu. Kemudian juga bingung tahlil antara satu dan lain sebagainya beda. Nah sehingga menurut saya dari adanya masukan-masukan ini saya merasa ya sudahlah, ayo, apalagi saya merasa ya karena diri saya itu adalah memang jurusannya bahasa Arab, biasa ngetik Arab, ya udah saya langsung aja yang mengetikkan. Masya Allah. Ini jenengan ketikan sendiri Gus? Ya, ini saya ketik semuanya sendiri, dalam artian ya memang belajar dari guru-guru saya, kayak saya juga yang membuat buku itu merasa bahwa diri harus mengetik sendiri. Karena kenapa? Dengan kita mengetik sendiri kita bisa mentasihihnya sendiri. Contohnya harokatnya, atau jika ada kesalahan istilahnya, mungkin kan Pak Syarif sendiri, Ustadz Syarif ini merupakan orang yang pinter nahwu lah, sehingga saya pun sebagai orang yang belajar nahwu juga merasa ini seandainya ada kesalahan perlu saya perbaikin. Tapi bagaimanapun juga, walaupun ini sudah selesai cetak,
setidaknya pasti memang tetap membutuhkan masukan jika seandainya di dalamnya ada kesalahan atau mungkin perlu ditambah atau perlu ada yang dikurangi. Kemarin saya juga sudah ketika buku ini selesai saya sudah sowan ke dzurriyyah dari keluarga besar Al-Maghfurullah Kiai Ismail untuk menanyakan kira-kira ada yang perlu ditambahin atau mungkin ada yang perlu dikurangin atau mungkin ada doa-doa yang istilahnya perlu diperbaikin dan lain sebagainya, sehingga setelah saya mentashih ke beliau-beliau sebagai sesepuh dan juga sebagai masyayikh di sini, disitulah saya yakin udah Bismillah ini saya terbitkan, saya sebar, dan insya Allah semoga aja ini bisa bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ini menarik sekali isinya ini. Saya melihat dari kemarin saya memegang buku ini dan saya lihat baca. Tapi kalau filenya saya lama lihatnya. Nama ini sudah berbulan-bulan sebelumnya ini. Ini ya pas waktu itu minta malah dari udah lama, paling sekitaran hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun orang-orang minta dibuatkan kata saya. Jangan saya lah nanti dalam artian kok ngerasanya lancang masih masih orang baru di dalam dunia hal seperti ini, itu apa dalam artian masih banyak yang lebih berilmu, tapi ya bagaimanapun kalau tidak ditulis, kalau tidak dibukukan, ini kasihan juga anak-anak. Dan juga yang dari beberapa masyarakat itu sampai bilang sama saya, ayo ini kapan bukunya? Kapan bukunya mau selesai? Ini orang-orang udah baik yang minta, dari pihak di Sanawiyah juga seperti itu, dari pihak di Madrasah Aliyah juga minta, termasuk kepala Madrasah Aliyah ini Pak Muhammad Khairi ini, itu bilang sama saya, ayo cepat ini biar akan dikondisikan ke anak-anak. Beliau progresif banget ya, semangat. Progresif semangat banget. Kemudian juga kenapa? Karena di madrasah itu, di madrasah kita di Al-Hidayah ini, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu pasti kita kan juga mengadakan yang namanya istighosah bersama. Kemudian juga di pondok Al-Hidayah itu kan juga mengadakan yang namanya istighosah bersama. Mungkin bagi santri-santri yang sudah lama mungkin mereka sudah hafal, akan tetapi bagi santri-santri yang baru dia kan masih membutuhkan bimbingan. Benar dalam sekali. artian butuh media untuk dibaca, seperti itu Ustaz. Iya, ini saya melihat ada satu wiridan yang menarik di dalamnya. Kita kupas sedikit-sedikit guys ya. Ya, ada yang menarik. Ini wiridan PPDB. Itu gimana ceritanya itu Gus? Mungkin bisa dikupas sedikit. Masih di awal-awal tadi ya. Ya, nih di halaman 34. Iya, halaman 34. Nah, ini di halaman 34 ada yang namanya wirid untuk PPDB. PPDB ini penerimaan peserta didik baru. Nah, yang saya ketahui di sini ini merupakan ijazah dari Kiai Abdul Ghafur. Kiai Abdul Ghafur. Ini yang ngomongan itu apa, Gus? Ini Kiai Abdul Ghafur ini diminta untuk diketikkan. Jadi untuk yang wirid PPDB ini saya diminta untuk diketikkan, dalam artian saya yang mengetikkan permintaan dari dewan guru ini memang sudah dibaca dari turun temurun seperti itu. Salah satu fadilahnya itu dalam artian kita itu agar mendapatkan ketika penerimaan peserta didik baru itu kan biasanya kita namanya juga kadang masih mencari siswa kayak begitu. Nah, itu dengan harapan siswa itu datang sendiri. Dengan harapan siswa datang sendiri, mau belajar di tempat kita, dan dalam artian semoga aja mereka-mereka yang datang ini juga diberikan kemanfaatan ilmunya diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah dan lain sebagainya, sehingga sebelum penerimaan peserta didik baru, para guru itu para dewan guru itu sebelumnya pasti itu mengadakan membaca wirid ini di PPDB. Pesantren Al-Hidayah itu guys ya? Bisa juga di pesantren Al-Hidayah itu juga biasa dibaca seperti ini, wirid PPDB juga. Karena memang secara umum bacaan-bacaan ini ya sebagaimana bacaan-bacaan yang ada di istighosah seperti itu, ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah, kemudian juga dan lain sebagainya, itu insya Allah merupakan bacaan-bacaan yang memang ya bacaan-bacaan kita sebagai kaum nahdiyin lah seperti itu. Tidak jauh dari sana ya. Iya. Ya ini Bapak Ibu dan semua pendengar atau guru-guru yang mungkin ya kita selain dari usaha Zohir ya
dari kualitas, menampilkan infrastruktur, juga ada usaha yang langit. Kalau pesannya Yai Musta'in Syafi'i itu, salah satu pakar tafsir itu, kurikulum dunia kita pakai, kurikulum langit juga kita pakai. Benar, iya. Jadi tetap bagaimanapun juga namanya dalam artian pondok pesantren-pesantren yang besar, pesantren-pesantren yang mengeluarkan dalam artian mencetak kader-kader yang unggul, itu mereka salah satunya memiliki prinsip al-muhafadhah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu menjaga tradisi-tradisi lama yang bagus dan juga mau berinovasi, melakukan inovasi dengan tradisi-tradisi yang baru yang lebih bagus. Nah, ini salah satu muhafadhah 'alal qadimis shalih, yaitu kita tetap menjaga nih, tetap menjaga dari tradisi-tradisi yang dulu, yaitu membaca zikir, membaca wirid dan lain sebagainya, dengan menggabungkannya dengan inovasi yang baru. Inovasi barunya apa? Dicetak dengan dalam bentuk sebuah buku, bukan lagi dalam bentuk cuman selembar-lembaran seperti itu. Jadi seperti itu. Kan dulu juga Al-Qur'an itu ketika dibentuk menjadi mushafnya, dicetak dalam edisi mushaf seperti itu kan awalnya hanya mulai dari ingatan, kemudian juga beberapa sahabat memiliki tulisan-tulisan dalam artian cuman lembaran-lembaran, sehingga ketika itu juga kan ketika zamannya Sayyidina Utsman, kemudian dilanjut dan sebagainya, itu mulai dicetak dalam bentuk satu persatuan, satu paduan seperti itu. Masya Allah, ya. Ini sebagai bentuk sumbangsihnya beliau, ya, Gus Kharizmi, untuk kaum Nahdien dan pesantren, alumni juga khususnya. Nanti mungkin memang banyak Gus, alumni itu yang tanya kadang-kadang, tolong dong kirim filenya gitu, filenya minta fotokan filenya di pondok tentang tahlil gitu, sering kan dikirimi pas waktu sini. Karena memang mau tidak mau kan kita kembali ke rumah harus bergaul dengan masyarakat dan lingkungan kayak gitu. Iya, dan juga ini Ustaz Syarif, dalam artian kita ini bukan sebuah panduan yang saklek. Karena kenapa? Ya saya pun merasakan ketika saya tinggal di Jakarta, masyarakat itu memiliki model tahlil yang sendiri. Kemudian ketika saya tinggal di Madura dulu, ada tahlil yang model sendiri. Dalam artian ada di dalamnya mungkin yang berbeda isinya. Kemudian juga ketika saya tinggal di Malang, ketika saya dulu mondok di Tulung Agung dan Lirboyo, itu juga ada beberapa isian-isian itu yang mungkin berbeda antara satu dan lainnya. Dalam artian wirid seperti apapun itu adalah selama itu tujuannya bagus, insya Allah itu merupakan hal yang bagus. Jadi bukan merupakan saklek, oh ini yang paling benar, bukan seperti itu. Sepakat, karena bagaimanapun juga ya pasti selama perbedaan itu adalah perbedaan yang baik, itu insya Allah akan menjadi hal yang baik. Ya, selain itu saya juga membaca Gus di halaman 95 sama 96 itu ada selamatan mendirikan rumah, doa selamatan menempati rumah. Ini apa memang ijazahnya waktunya dengan mendirikan rumah kemarin atau selamatan menempati rumah kemarin itu? Ini yang perlu diketahui ketika di doa-doa selamatan ini ada, saya di sini mencantumkan juga doa-doa ini diambil dari kitab Ittihafur Raghibin fi Ad'iyatis Shalihin. Jadi bukan mengarang sendiri seperti itu. Sebelum masuk ke sana, ini kenapa kok saya memasukkan doa-doa ini? Karena pertama saya inginnya di dalam buku ini ada doa-doa yang mana biasanya dipakai untuk acara selamatan. Dulu, nah kitab yang saya ambil ini dari kitab Ittihafur Raghibin fi Ad'iyatis Shalihin ini karangan dari guru saya, yaitu Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Beliau masih ada dan semoga Allah selalu memanjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kitab itu ditulis banyak doa-doa selamatan-selamatan, mulai dari doa 3 bulanan atau 4 bulanan. Sebenarnya kalau di kitab itu ditulisnya 4 bulanan, 4 bulanan ketika kelahiran. Tapi kalau orang-orang di sini itu bilangnya tuh telonan itu berarti kan ya 3 bulan, kayak begitu. Sehingga ya saya menyesuaikan begitulah dengan kebiasaan di sini. Saya tulisnya itu adalah 3 bulanan. Kemudian juga ada selamatan misalnya ketika sudah lahir, kemudian juga bagaimana akikah, kemudian ketika walimatut tasmiyah memberikan nama anak, ketika khitanan, selamatan dalam mendirikan rumah, kemudian doa ketika menempati rumah.
Karena kenapa? Dulu saya pernah dinasihati oleh beliau, Kiai Fakhruddin. Tidak semua acara itu dalam artian memang tahlil itu bagus. Tahlil itu bagus, tapi alangkah baiknya di dalam acara selamatan itu juga ada doa-doa khusus yang memang sesuai dengan acaranya. Terkadang kadang-kadang kita itu, misalnya saya itu pernah ngalamin mau acara mendirikan rumah. Yang dibaca adalah tahlil. Ketika misalnya ada orang sunatan, selesai sunatan, yang dibaca apa? Tahlil juga. Yang dibaca tahlil itu bagus, tidak jelek. Akan tetapi di sini saya mensisipinya adalah doa-doanya. Ketika masing-masing masyarakat memiliki tradisi masing-masing. Jika mereka kebiasaannya adalah tahlil, maka jangan disalahkan. Akan tetapi alangkah baiknya doa-doanya itu menyesuaikan dengan momen itu. Nah, maka dari itu disinilah saya merasa perlu masyarakat itu tahu, ini loh ada doa seperti itu. Ada doa ketika misalnya Rasulullah itu mendirikan rumah itu bagaimana. Kemudian ketika Rasulullah, ketika misalnya ada seorang ibu yang sedang mengandung berusia 4 bulan seperti itu, berusia 3 bulan kalau di sini telonan. Nah, itu bagaimana doa-doanya? Karena ini saya pernah mengalami secara langsung ketika saya di sini. Bukan, ketika tetangga. Ada tetangga yang ketika itu acara telonan, yaitu acara 3 bulanan dia sedang masa mengandung, mendadak diminta untuk diundang seperti itu. 1 jam sebelumnya mendadak diminta untuk doa. Saya bingung, ini acara apa seperti itu? Acara apa? Oh, ini selamatan apa? Selamatan 3 bulanan sedang mengandung. Nah, ketika itu ya karena yang dibaca ketika saya itu datang, yang dibaca adalah tahlil, ya saya tidak mungkin dong, oh ini salah. Enggak. Karena bagaimanapun bacaan tahlil adalah bacaan yang bagus. Nah, saya menyisipinya ketika itu adalah dengan doanya. Bukan doanya. Dengan doanya, yaitu doa acara 3 bulanan ini tadi. Mungkin bisa dilihat di halaman yang acara halaman 3 bulanan itu. Halaman 90, Gus. Ya, halaman 90. Di situ kan Allahumma hfadz waladaha madama fi batniha. Yaitu kita minta, ya Allah, agar engkau menjaga anak yang ada di dalam kandungan dari ibu ini. Kemudian juga dilahirkan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allahumma sawwir ma fi batni ummiha suratan hasanatan. Ya Allah, bentuklah bayi yang ada di kandungan dari ibunya ini dengan bentuk sebaik-baiknya, suratan hasanatan, kayak begitu. Wa tsabbit fi qalbihi imanan bika wa bi rasulika. Ya Allah, jadikan anak ini itu di dalam hatinya itu tetap memiliki keimanan kepada Engkau dan juga kepada Rasul Engkau. Jadi dalam artian ini doa-doa yang mana merupakan khusus kayak begitu, sehingga ketika si pemilik hajat itu mengundang kita dengan tujuan mendoakan agar si bayi ini dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan keluar ketika waktunya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan lain sebagainya. Ya, yang kita doakan adalah sebagaimana yang diminta oleh sahibul hajah. Kayak begitu. Ya, jadi seperti itulah. Mencocokkan dengan keadaan. Mencocokkan gitu. dengan Wah, ini keadaan. Saya rasa cocok sekali untuk teman-teman yang baru menikah atau teman-teman yang lagi pengantin muda. Ini runtut sekali yang dibuat oleh Gus Rizmi, yaitu mulai dari selamatan 3 bulanan, habis itu kelahiran anak, habis itu memberi nama anak, terus akikoh. Nah, setelah itu urut lagi sunatan anak kalau anaknya laki-laki, habis itu selamatan mendirikan rumah, terus selamatan menempati rumah baru, dan ketika berpergian. Ini urut sekali. Jadi saya rasa bagi teman-teman atau penonton, pemirsa, alumni, masyarakat yang baru menikah, nah, saya rasa memiliki buku ini sangat perlu sekali gitu. Karena modal lah gitu, modal awal. Insya Allah menjadi modal awal, karena ya itu tadi saya juga dan perlu diketahui sebelumnya, saya ini bukan membuat secara benar. Langsung mengarang seperti itu, karena bagaimanapun saya menyadari batasan-batasan keilmuan saya yang hanya sedikit, sehingga saya mengambil referensi-referensi dari kitab-kitab guru-guru saya
Salah satunya sumber utama adalah kitab dari guru saya Ki Fakhruddin Al-Bantani, kemudian dari guru saya juga ketika saya mondok di Lirboyo, ketika saya mondok di Mergosono itu Ki Masud Ki Mahfud. Beliau juga di pondok kayak tadi ada kitab Al-Adhkarun Nuha, itu berisi tentang zikir-zikir. Kemudian juga banyak isi-isi dan lain sebagainya yang saya ambil dari beliau-beliau itu, sehingga ini bisa dilihat dari referensi-referensi yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti itu. Wah, ini luar biasa Gus ya. Ini kalau dijual ke publik berapa ini kira-kira? Atau sudah berharga atau belum ini? Kalau ketika saya ditanya masalah harga, saya itu ya tidak bisa. Saya pernah ditanya, ini harganya berapa dari pihak yang akan mendistribusikan. Kemudian saya bilang, ya tugas saya di sini adalah menulis aja. Hanya menulis saja. Masalah dikasih harga berapa, saya pasrahkan sama yang paham istilahnya bahasa pengedaran lah seperti itu. Bahasa pemasaran, ya monggo nanti dikasih harga berapa. Yang penting tugas saya di sini adalah ya saya membuat karena saya diminta untuk segera mencetak, segera menerbitkan, ya tugasnya saya ya seperti itu. Kemudian juga tugas saya kemudian kalau seandainya di dalam isi dari buku ini mungkin ada yang salah, ada yang perlu ditambahkan, ya berarti tugas saya adalah membenarkan. Tugas saya adalah memperbaiki isinya. Ya. Tetapi ini tentu tidak mahal karena beliau sudah ikhlas gitu nampaknya tidak mahal. Kira-kira ya sekitar 10 ribuan lah nanti nampaknya itu. Jadi murah banget gitu ya. Insya Allah. Di sini juga saya melihat ada Rotibul Haddad, ya Rotib Al-Haddad, terus ada doa sedikit tentang awal tahun, Nisfu Sa'ban itu dilengkapi. Sehingga menurut saya ini sangat komplit ya. Insya Allah doa-doa yang mana merupakan dipakai dalam tradisi-tradisi kita, di dalam tradisi-tradisi masyarakat ini saya mencoba untuk ada di dalamnya seperti itu. Selain itu nampaknya ini saya tadi membaca halaman 39 Gus ya. Halaman 39 niat belajar dan mengajar. Ini memang dilakukan di Al-Hidayah gitu Gus ya. Seperti niat belajar. Jadi yang dipraktekkan. Ini alhamdulillah, jadi awalnya ketika itu saya di pondok-pondok saya, ketika saya mondok, saya alhamdulillah pernah mondok di Lirboyo. Dari SD saya itu mondok kemudian di Lirboyo, kemudian setelah selesai di Lirboyo saya mondok di Tulungagung. Di pondok di mana Gus? Di Pondok Sunan Giri. Di Sunan Giri itu pondok yang didirikan oleh Ki Ali Sodik, Al-Mughfurullah Ki Ali Sodik. Kemudian setelah selesai saya pindah ke Madura di Pondok Pesantren Al-Amin. Berapa tahun di sana Gus? Di Al-Amin itu 6 tahun. Berarti SMP atau SD? Di Al-Amin itu mulai dari SMP sampai selesai SMA, kemudian pengabdian. Bahasa Inggrisnya mahir lah ini. Al-Amin. Insya Allah. Ya. Al-Amin Perenduan itu Gus? Al-Amin Perenduan, ya. Al-Amin Perenduan. Dengan bahasa asing. Iya, di sana modelnya kita berbicara setiap hari memakai bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Kemudian setelah selesai saya mondok di Madura lagi. Di situ saya belajar metode iktisyaf yang sama dengan Ustadz Syarif ajarkan. Itu modelnya sama seperti Amsilati, yaitu metode cepat dalam membaca kitab kuning. Karena dalam mempelajari kitab kuning itu alhamdulillah ketika ini saya di S3 ini, saya juga penelitian saya, disertasi saya adalah pengen mengungkap metode-metode yang dipakai. Allah, beliau meskipun sudah pintar masih S3 ini. Nah, buat alumni Alia, ya ini contoh beliau ini S3 semangat. Kaya muda tetap kuliahnya tidak lupa. Ya. S3 di mana sekarang? Alhamdulillah S3 di UIN, ya mohon doanya Malang, aja di UIN Malang, iya. Itu saya mengambil disertasi insya Allah itu tentang bagaimana perkembangan ilmu nahwu di Indonesia ini. Karena perkembangan ilmu nahwu itu sudah terjadi di Arab sana, memang sudah terjadi. Bahasanya itu Taisirun Nahwi Al-Arabi, yaitu bagaimana agar nahwu itu lebih mudah. Itu memang ada. Kemudian akan tetapi ulama-ulama di Indonesia ini kemudian mengembangkan sehingga muncullah metode Amsilati, kemudian muncullah metode Iktisyaf, Al-Kasyaf, kemudian muncul juga metode Al-Bidayah, kemudian muncul juga metode Al-Miftah lil Ulum dari Sidogiri. Ya. Sehingga banyak, dan inilah yang saya pengen ungkapkan di penelitian saya tentang di disertasi saya ini tadi, agar kita ini mengetahui kok
bisa muncul. Ini bagaimana perkembangan nahwu. Jadi seperti itu. Ringkasnya ulama-ulama Indonesia itu tidak kalah dengan ulama-ulama Indonesia itu ya tidak kalah karena bisa meringkas membuat hal yang mungkin rumit itu menjadi hal yang mudah. Nah, menarik dari itu saya berpikir gini tadi, Gus. Wah, berarti nanti misalnya disertasinya jenengan itu dijadikan buku itu lebih menarik juga itu. Ya, insya Allah nanti saya coba untuk dijadikan buku. Kembali dari tadi pertanyaan Ustaz Syarif di halaman 39, ini ada niat belajar dan mengajar. Ini dipakai di pondok-pondok saya. Kemudian juga ketika saya sampai sini ternyata memang sudah dipakai di pondok sini, yaitu yang nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a. Itu niat itu sudah dipakai. Nah, apa sih maksud dari niat tadi? Jadi sebelum belajar, guru dan juga murid itu berniat sebagaimana tadi, nawaitu ta'alluma wa ta'lima, saya niat untuk belajar dan juga saya niat untuk mengajar. Kayak begitu. Dengan niat apa? Agar ilmunya saya ini bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Nah, dengan adanya niat itu insya Allah ya kadang-kadang yang namanya murid, bagaimanapun ada murid yang cepat dalam menangkap ilmu, kemudian ada murid yang mungkin lambat dalam menangkap ilmu, tapi bagaimanapun juga kita tidak pernah tahu ketika anak-anak itu sampai di tengah masyarakat yang dulunya anak itu kok saya nggak paham ini, tahu-tahu bisa. Nah, salah satunya ini merupakan keberkahan dari ilmu tersebut, keberkahan dari gurunya, keberkahan dari pondoknya, keberkahan dari tempat dia belajar. Ya salah satu caranya yaitu dengan membaca niat ini tadi. Dengan kita udah niat bagus, insya Allah segala sesuatu yang diniatkan dengan hal yang baik, insya Allah hasilnya pun akan menjadi baik. Begitu juga dengan doa sebelum kegiatan belajar dan doa ketika belajar, ini tidak lain adalah hal-hal baik yang harus menjadi tradisi, yang mana ketika anak-anak alumni Al-Hidayah, santri-santri Al-Hidayah ini setelah mereka selesai, mereka tinggal di masyarakat, mungkin dalam artian kita menginginkan mereka itu memiliki santri, mereka tetap mengajarkan ilmunya walaupun mereka mungkin ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apapun. Mereka tidak melupakan bahwa mereka ini pernah belajar dan harus menyebarkan ilmunya. Nah, ini menarik saya ini, Gus. Nah, jadi pesannya dari Gus Frismi, alumni-alumni masyarakat atau alumni dari Al-Hidayah, sesibuk apapun tetap mengajar. Iya, minimal kalau misalnya mereka mungkin tidak mengajar tidak memiliki santri yang banyak, minimal mereka itu ke tetangga-tetangga atau anak sendiri. Masya Allah, itu. Sepakat itu. Iya, ini memang luar biasa. Saya sangat suka sekali atau termotivasi atau suka sekali melihat kalau ada tokoh-tokoh pesantren yang aktif di pesantren itu menulis, itu saya sangat suka sekali. Bagi saya, kalau pesantren ada dinya tradisi menulis, kita punya khazanah Islaman yang luar biasa. Kita punya yang sangat luar biasa. Kalau seandainya nanti ini menjadi sejarahnya Al-Hidayah, mana tahu nanti banyak orang termotivasi dari jenengan, alhamdulillah, untuk menulis juga itu. Jadi begini, saya pernah membaca kutipan dari perkataan Prof. Nadir Syah Hussein. Mungkin Ustaz Syarif sudah tahu, beliau itu selain anak dari kiai besar, kemudian beliau itu juga seorang ulama, beliau itu pembuat banyak buku, dan beliau itu juga merupakan salah satu dosen, satu-satunya dosen di Australia di sana yang dari Indonesia, yang mana beliau itu bukan hanya pandai dari agamanya saja, tapi juga dalam hal akademik dunia formal juga beliau juga sangat hebat, dan beliau juga merupakan Rois NU di, kalau tidak salah, di New Zealand atau mungkin di Australia. Sekalian itu dua negara, kalau tidak salah di Australia itu beliau Roisnya. Nah, beliau itu pernah mengutip seperti ini. Karena ketika beliau berkata seperti ini, karena dulu sedang booming-boomingnya Islam garis keras. Itu karena yang banyak tampil di media pada hari ini dan mungkin beberapa waktu yang lalu itu adalah mereka-mereka yang mungkin dalam artian dalam tanda kutip adalah Islam garis keras, yang mungkin bisa dimaknakan oleh masing-masing itu mungkin berbeda-beda makna dari Islam garis keras seperti itu. Yang tampil di media adalah orang-orang seperti itu, sehingga mohon maaf mereka yang sanad keilmuannya itu gurunya mungkin tidak jelas, kemudian juga dia tidak tahu dari mana sumber keilmuannya dia belajar. Tapi mereka sudah berani mengatakan ini, mengatakan itu. Sehingga ketika itu Gus Nadir Syah bilang kepada para kiai, kepada para gus, kepada para alumni pondok, maka jangan pernah takut
untuk mengarang buku, untuk berbicara di media, untuk istilahnya kita mengumumkan tentang bagaimana apa yang kita pelajari. Karena kita yang alumni pesantren ini secara sanad jelas. Kita belajar dari siapa, kemudian guru kita belajar dari siapa, sehingga rantai keilmuannya itu jelas. Kita tidak perlu takut. Dan kenapa kok kita itu perlu media? Kita perlu memflorkan. Ini loh yang kita pelajarin. Bahasanya beliau adalah, kalau tidak salah, orang tukang tambal ban, kalau rata-rata tukang tambal ban itu untuk promosinya, agar orang-orang tahu bahwa dia itu merupakan punya bisnis tambal ban, selalu di depannya itu ditulis, di depan tokonya, tambal ban. Sehingga orang-orang tahu, oh itu adalah bentuk promosi dari dia. Nah kok kita yang alumni pondok kok malu untuk mempromosikan ini loh. Kita itu juga merupakan, kita itu anak pondok, kita nggak malu untuk berkarya. Entah itu berbicara di media atau dan lain sebagainya. Mungkin menurut saya benar apa yang dikatakan oleh Gus Nadir Syah untuk para Gus, untuk para kiai, untuk para asatid atau mungkin untuk para alumni, jangan pernah takut untuk menulis, berkarya dan juga berbicara di media. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti Santri Al-Hidayah selanjutnya banyak menulis, banyak juga yang membuat karya, karena kita akan menanti tadi pesannya Gus Kharizmi bahwa bagaimana kita bisa berkarya sehingga media-media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok diisi oleh orang-orang yang ilmuannya jelas. Itu. Saya di akhir ini ada kutipan sangat menarik ya, yang di akhir sampul belakangnya, yang ditulis oleh Nyenengan, jangan pernah meninggalkan zikir karena dengan berzikirlah kerak kotoran dari dosa-dosa yang ada di hati akan dibersihkan. Jangan jadikan zikir laksana obat yang hanya dipakai ketika sakit saja, tapi jadikanlah zikir laksana meminum air yang selalu kita butuhkan setiap harinya. Ini Nyenengan ngambil sendiri atau karyanya sendiri atau memang ini pesan dari guru Nyenengan itu, Gus? Ini pesan dari guru saya yang kutipan yang terakhir ini adalah merupakan pesan dari guru saya, yaitu Kiai Fakhruddin Al-Bantani, karena beliau juga banyak mengarang buku-buku zikir. Jangan jadikan zikir itu laksana obat. Karena kenapa? Kadang kita minum obat itu ya ketika sakit aja. Ketika kita sakitnya sudah selesai, kita tinggalkan obat itu. Jangan sampai kita ini zikir itu hanya ketika kita butuh, misalnya kita lagi punya utang, kayak begitu. Kemudian ketika utang udah lunas, ya kita tinggalin zikir. Seringnya begitu kan? Atau mungkin kita lagi, aduh banyak pikiran, baru dibaca doanya, baru dibaca zikirnya. Nah jangan seperti itu. Maka dalam artian di sini ada zikir-zikir yang mana bisa dibaca setiap hari seperti itu. Nah, sehingga kita itu menjadikan zikir itu laksana meminum air. Karena kenapa? Kita nggak bisa. Setiap orang itu pasti minum air setiap harinya. Secara orang-orang umum dalam artian itu pasti untuk minum air. Sehingga jadikan zikir itu laksana kita minum air yang kita butuhkan setiap harinya, kita minum setiap hari. Jadi seperti itu. Dan mana di kutipan yang awal tadi, jangan pernah meninggalkan zikir, karena dengan berzikirlah kerak kotoran dari dosa-dosa yang ada di hati kita akan dibersihkan. Karena kenapa? Kita tahu bahwa junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Nah itu beliau adalah orang yang maksum, yang mana beliau itu sudah dipastikan oleh Allah itu terhindar dari dosa, akan tetapi beliau tidak terlepas dari zikir. Sedangkan kita yang manusia biasa, yang banyak dosanya, yang namanya dosa sedikit jika ditumpuk maka akan menjadi banyak. Nah, sehingga yang dari banyak itu ibaratkan kotoran itu akan menjadi kerak. Kerak itu kan udah mulai susah. Tapi kalau seandainya dikikis sedikit demi sedikit, insya Allah di hati kita itu akan bersih. Jadi seperti itu. Iya, Masya Allah. Ini tadi kejelasan dari beliau tentang makna dari belakang ini. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu dan wali santri maupun santri Al-Hidayah, alumni, buku yang ditulis oleh beliau ini sangat ringkas sekali, tapi meskipun ringkas sangat padat. Ada halaman terakhir 116 sampai terakhir itu adalah doa khotmil Quran yang beliau tulis. Jadi katanya bagus sekali, wasyaribna bisyarafati khotmil Quran, wa albisna bi khilati khotmil Quran, wa adkhilna jannata ma'al Quran, wa afna min kulli baladunya wa adzabil akhirah bi hurmati khotmil Quran. Buku ini sangat ringkas, kita bisa bawa kemana-mana. Mungkin tujuannya kayak gitu dibuat saat ini. Iya, karena saya tahu bahwa ya perkembangan masyarakat itu adalah pengen membaca sesuatu itu yang ringkas. Kayak begitu, nggak mau lama-lama. Jadi
Di sini pun juga saya meringkasnya dalam bentuk yang kecil. Jika seandainya kok nggak ada doa ini, nggak ada doa ini, ya memang tujuannya dalam artian agar seandainya banyak doa itu dicantumkan semua, itu akan banyak. Kayak begitu. Tapi karena ini merupakan doa-doa yang menurut saya sangat dibutuhkan di masyarakat, di anak-anak, di santri-santri, dan mungkin guru-guru juga, maka saya menampilkannya adalah doa-doa yang sebagaimana yang dibutuhkan seperti itu. Masya Allah, terima kasih Gus atas penjelasan yang luar biasa. Saya mendapatkan ilmu banyak hari ini tentang zikir, makna zikir, yang mana zikir itu jangan hanya dibaca ketika kita butuh saja. Jangan sholat tahajud ketika ingin saja. Iya. Nah, tapi terima kasih. Teman-teman semua, Bapak-Bapak Ibu, ini bukunya bisa kalau di sini bisa diambil di sekretariat kantor Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah. Maksudnya diambil ya, dibeli. Terus terakhir mungkin ada kata closing statement untuk pemirsa atau untuk pendengar kita semua, wali santri. Jadi saya ingin sedikit sebelum penutup, saya akan ada sedikit cerita dari salah satu isi yang ada di buku ini, yang ada di halaman 58. Ini ada suatu dzikir yang mana karena dulu itu banyak dari santri-santri mungkin yang mohon maaf tanda kutip itu kesurupan seperti itu. Kemudian juga diganggu lah oleh jin bahasanya. Nah, ini doa ini dijazahkan langsung oleh Al-Maghfurlah Kiai Mas Duki Mahfud. Ini ada suatu kisah di mana wirid ini ada, yaitu ketika itu Kiai Mas Duki Mahfud itu sedang tugas di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan, yang mana beliau itu mengajar juga di Kalimantan, mengajar suatu majelis. Ketika itu istri dari beliau, istri dari Al-Maghfurlah Kiai Mas Duki Mahfud itu sedang mengandung. Kemudian beliau malam-malam, kalau tidak salah ketika waktu maghrib, ketika setelah selesai sholat maghrib, beliau ini ada jadwal mengajar, jadwal mengajar suatu pengajian Kiai Mas Duki Mahfud, maka akan keluar dari rumah. Ketika itu juga didatengin, karena kita tahu bahwa pedalaman Kalimantan itu ya masih banyak terdapat mungkin jin dan lain sebagainya. Ketika itu juga datang seorang Habib, mungkin ketika itu saya lupa Habib siapa, itu beliau datang kemudian bilang dengan Kiai Mas Duki Mahfud, ini tolong dibaca istrinya kalau misalnya panjenengan mau meninggalkan rumah, meninggalkan istri sendirian di rumah, ini tolong dibaca. Isinya itu ya doa sebagaimana yang ada di halaman 58, yaitu tentang ad-du'a liyastatiro minal jinni, yaitu doa agar tidak terlihat dari pandangan jin, yang mana jin itu tidak bisa melihat diri kita, dari bangsa halus yang akan menggoda kita itu tidak bisa melihat diri kita itu seperti apa, sehingga untuk menggoda tidak bisa karena mereka tidak bisa melihat. Ini adalah dijazahkan langsung, insya Allah juga buku-buku di dalam sini itu dijazahkan juga dari guru-guru yang memang sanadnya itu sudah jelas. Salah satunya adalah kisahnya sebagaimana tadi ini saya sebutkan salah satu kisah dari adanya wirid yang ada di dalam buku ini, sehingga siapa yang ingin mengamalkan dia tahu bahwa inilah yang akan saya baca. Jadi Masya seperti itu. Ya. Ini juga ada menarik rezeki ini, Gus. Ayat 1000 dinar yang terkenal ini. Iya. Wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Masya Allah. Ini itu juga ijazah dari beliau, nggak? Ijazah dari beliau itu ya bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim butuh rezeki. Masya Allah. Kayak begitu. Nah, ini adalah salah satu doanya. Salah satu doa yang mana untuk menarik rezeki agar rezeki kita ini banyak seperti itu. Iya. Ya, itu terima kasih banget atas kehadirannya. Sama-sama terima kasih juga sudah diundang. Jadi kita nanti berharap jenengan berkenan lagi main ke studio Hidayah TV 9. Ya, sama-sama insyaallah. Dengan tema yang menarik lagi. Tadi ada tema yang sangat menariknya itu tentang sejarah ilmu nahwu di Indonesia. Nah, nanti kalau disertasinya sudah selesai jadikan buku, kita bedah lagi di sini. Mohon berkenan. Insya Allah bisa nanti. Ya Bapak Ibu dan semua pendengar dimanapun berada, di akhir acara kita ini saya ingin menyimpulkan sedikit karena terlalu banyak ilmu yang saya dapatkan tadi, tapi saya ada titik poinnya. Pertamanya itu dari beliau berpesan, sesibuk apapun kita usahakan kita memberikan manfaat, mengajar dan lain-lainnya sehingga kita bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, zikir, ingat Allah, dan itu jangan hanya dilakukan ketika kita butuh saja, tetapi dilakukan setiap hari
ibarat minum air, itu yang beliau tuliskan. Yang terakhir, bagi insan-insan pesantren, orang-orang baik, orang-orang yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, orang-orang yang memang peduli dengan keindonesiaan, keislaman, segeralah berbuat baik, baik itu lewat media sosial, hiasi media sosialnya, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya dengan hal-hal yang baik, sehingga platform media sosial itu tidak diisi orang-orang yang tidak pas dan malah merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Demikian dari kami dan semua kru yang bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala timamikum, Gus.